Anak-anak, mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan pikiran kita untuk mengikuti devosi kita pada hari ini. Anak-anak, siapkan Alkitabmu dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, bukakanlah mata, pikiran kami, dan hati kami, sehingga kami mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu atas diri kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya dan melakukannya sebagai anak-anak-Mu yang taat akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita pagi ini berjudul Penyertaan Tuhan. Diambil dari Kejadian 24 ayat 10 sampai 27. Beginilah firman Tuhan. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu, Ishak, maka dengan begitu akan kuketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan. Belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah, Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum.
Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah shikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 shikal emas beratnya, serta berkata, "Anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami?" Lalu jawabnya kepadanya, "Ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor." Lagi kata gadis itu, "Baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami. Tempat bermalam pun ada." Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, "Terpujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasih-Nya dan setia-Nya dari tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini." Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak, Bea dan keluarganya mengadakan liburan ke Yogyakarta. Waktu berangkat, hujan turun deras. Mereka cemas, tetapi tetap berdoa, memohon kepada Tuhan agar perjalanan liburan tidak terkendala apapun. Sampai di Yogyakarta, cuaca terang. Selama mereka berlibur, cuaca tetap terang. Mereka mengalami penyertaan Tuhan yang menyenangkan selama liburan. Hamba Abraham, Eliezer, berangkat ke Mesopotamia untuk melaksanakan tugas dari tuannya. Ia meminta petunjuk Tuhan agar dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Tuhan mengabulkan doanya. Eliezer bertemu dengan Ribka, cucu dari Milka dan Nahor. Nahor adalah saudara Abraham. Eliezer pun mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaannya sehingga perjalanannya tidak sia-sia. Nah, anak-anak, ibu pun yakin Tuhan pernah dan selalu menyertaimu, sehingga kamu harus selalu mengucap syukur atas kasih dari Tuhan itu. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Jangan lupa untuk selalu menghafalkannya dan melakukannya dalam kegiatan kita sehari lepas sehari. Anak-anak, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu setiap saat. Kami mau mengucap syukur untuk setiap kebaikan. Tuhan, jika sebentar kami akan belajar, jika sebentar kami akan beraktivitas,
Kiranya Tuhan melindungi kami, memberkati kami, sehingga kami dapat belajar, dapat beraktivitas dengan baik. Lindungi guru-guru kami dan orang tua kami dalam melakukan kegiatannya. Dengarlah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Amin.